Baik. Ini jelas? Lebih baik Ustadz. Oh, lebih bagus ya. Baik. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi tadi yang umum lalu kemudian dihususkan. Fungsi yang ketiga yang mutlak lalu dibatasi. Jadi yang mutlak kemudian dibatasi. Ya. Jadi ayat sifatnya mutlak kemudian dibatasi oleh hadis. Tunggu sebentar ya. Nah, jadi yang mutlak tadi kemudian dibatasi. Misalnya ada ayat yang mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, hukumannya apa? Potong kedua tangannya, potong kedua tangannya. Kata tangan itu bersifat mutlak. Tidak ada batasan. Lalu kemudian hadis datang menjelaskan, yakni hadisnya Umar ibn Su'aib, bahwa yang dimaksud dengan tangan itu min mafsalil khaffi. Tangannya itu sebatas pergelangan. Jadi kalau tangan itu dari sini sampai sini, itu namanya tangan. Berarti dari tangan, dari jari-jari sampai ke ketiak, itu namanya tangan itu ya. Nah, lalu kemudian hadis mengatakan as-sariq was-sariqatu, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Artinya yang dipotong itu itu jari-jari sampai ini lengan. Sampai lengan gitu. Tapi Quran mengungkapkan makna tangan yang umum, yang mutlak. Lalu kemudian dibatasi oleh hadis. Apa kata hadis? Seperti saya katakan tadi, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisarikin faqata ayadahu min mafsalil kaffi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan, ya, telah datang menemuinya seorang pencuri. Jadi seorang pencuri menemui Nabi mengaku dia mencuri. Lalu Nabi memotong tangannya dari sini sampai pergelangan. Jadi Nabi memotong hanya sampai pergelangan tangan, tidak sampai siku, tidak sampai lengan. Ini artinya Al-Quran yang sifatnya mutlak itu kemudian dibatasi. Atau istilah hukum muqayyad, diikat atau dibatasi. Nah, tadi sudah ada fungsi tafsili, bayan tafsili. Dia merinci, hadis merinci apa yang tidak terinci di dalam Al-Quran. Yang kemudian fungsi hadis yang kedua, dia yang sifatnya umum kemudian dihususkan. Fungsi hadis yang ketiga terhadap Al-Quran, Al-Quran bersifat mutlak, kemudian hadis datang membatasi. Selanjutnya fungsi yang keempat adalah
memperkuat ketetapan hukum Al-Quran. Jadi misalnya ada ketetapan hukum Al-Quran perintah tentang salat. Nah, ada hadis juga yang menjelaskan perintah tentang salat. Maka itu hadis memperkuat apa yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Yang selanjutnya, fungsi selanjutnya adalah menetapkan hukum atau persoalan yang belum terjangkau oleh Al-Quran. Atau pengharaman melakukan poligami bagi seorang pria terhadap dua wanita yang terikat persaudaraan antara tante dan keponakan. Sebagaimana, jadi gini, di dalam Al-Quran itu belum ada hukuman, belum ada ketetapan tentang boleh tidaknya menikahi tante dan kemenakan secara bersamaan. Jadi anak kemenakannya dia nikahi. Setelah itu dia nikahi lagi tantenya anaknya. Itu tidak ada di dalam Al-Quran tentang keharamannya. Di dalam Al-Quran nggak ada itu. Yang ada, yang kemudian yang menetapkan keharamannya itu adalah hadis Nabi. Misalnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa halatiha. Tidak boleh seorang laki-laki menikahi seorang perempuan bersamaan dengan ammatiha, tante dari bapaknya. Misalnya si A ya, si Amir menikahi Aminah. Kemudian si Amir ini ingin mempoligami Aminah, tapi yang dia ingin nikahi tantenya, saudaranya bapaknya Aminah. Itu tidak boleh. Haram. Dan itu ditetapkan lewat Al-Quran, lewat hadis, bukan lewat Al-Quran. Atau gini, seorang suami menikahi kemenakan, seorang suami menikahi perempuan, lalu kemudian dia mau poligami. Yang dia temani poligami adalah tante dari ibunya atau saudara ibunya. Itu juga tidak boleh. Dalam bahasa Arab, saudara dari bapak itu namanya ammun. Kalau laki-laki, kalau perempuan namanya ammatun. Tapi kalau saudara ibu, itu namanya halun. Itu saudara laki-lakinya ibu atau paman dari ibu. Kemudian saudara perempuannya disebut halatun. Nabi bilang tidak boleh menikahi, ya, la yujma'u, tidak boleh seorang laki-laki menyatukan atau mengumpulkan antara kemenakan dengan tantenya, baik tante dari bapaknya maupun tante dari ibunya. Ya, itulah fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Kira-kira itu ya yang dimaksud dengan yang paling penting kita bahas hari ini tentang fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan atau sudah paham semua? Sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada berarti sudah paham.
Itu Iya, ada nah. judul. Bentar ya, laptop saya lagi lowbat. Yes, Ustaz.
Baik, kita lanjut. Kalau tidak ada bertanya. Selanjutnya, kalau tadi dijelaskan tentang kehujahan hadis sebagai sumber ajaran Islam, maka ada sebagian kelompok kecil dari umat Islam yang mengingkari hadis sebagai sumber ajaran Islam. Orang seperti ini dalam ilmu hadis disebut ingkaru as-sunnah. Kenapa gambarku yang sendiri tampak, yang lain tidak? Kalian tidur atau kalian masih mendengar? Dengar Dia Ustaz. masih mendengar, Ustaz. Masih mendengar. Baik. Jadi ada kelompok yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Kelompok ini dia merasa cukup dengan Al-Quran. Ini disebut ingkaru as-sunnah, para pengingkar sunnah. Jadi dia hanya berdalil dari Al-Quran. Apa alasannya kelompok ini? Alasan pertama, dia dasari dari firman Allah surah An-Nahl ayat 89. Saya ulang, surah An-Nahl ayat 89. Di dalam ayat itu disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu Muhammad sebagai tibyanan, penjelasan likulli syai' atas segala sesuatu. Menurut para pengingkar sunnah, Quran itu sudah cukup karena dia menjelaskan segala sesuatu. Itu alasan pertama yang dikemukakan oleh mereka yang mengingkari as-sunnah. Nah, yang kedua, bagi pengingkar sunnah, dia katakan sekiranya hadis atau sunnah itu menjadi sumber ajaran Islam, maka dia mestinya ditulis sejak awal, sebagaimana Nabi memerintahkan Al-Quran itu ditulis. Kenapa Nabi tidak memerintahkan Al-Quran itu ditulis? Sekiranya, kenapa Nabi tidak memerintahkan hadis itu ditulis? Sebagaimana Al-Quran diperintahkan itu ditulis, kalau sekiranya hadis itu menjadi sumber ajaran Islam. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga dari pengingkar sunnah, dia mengatakan Al-Quran sudah menjelaskan dasar-dasar agama dan kaidah-kaidah umum dan sebagainya. Jadi tidak perlu hadis. Jadi penjelasan Nabi itu sebenarnya itu juga Al-Quran, bukan hadis, kata dia. Makanya ada ayat yang mengatakan wa anzalna ilaika az-zikra, kami turunkan kepadamu Muhammad az-zikr, yakni Al-Quran, litubayyina linnas, agar kamu menjelaskan kepada manusia. Artinya penjelasan Nabi itu bagian dari Al-Quran itu sendiri. Ya, inilah tiga alasan yang dikemukakan oleh ingkar sunnah. Tapi ketiga alasan ini dibantah oleh para ulama. Misalnya alasan pertama bahwa Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu, kita mengatakan benar. Al-Quran sudah menjelaskan segala sesuatu. Tetapi Al-Quran itu banyak ayat-ayatnya yang bersifat umum, mutlak, seperti kita jelaskan tadi. Maka dia butuh hadis untuk merincinya, butuh hadis untuk menghususkannya, butuh hadis untuk menjelaskannya. Maka alasan tadi, dalil yang dikemukakan itu tidak relevan untuk menolak kehujaan sunnah.
Misalnya dalil kedua lagi, mengapa Nabi tidak memerintahkan menulis sunnah bahkan melarangnya? Ini juga jawaban tidak logis. Kalau ini jawabannya sederhana. Sebenarnya di zaman sahabat hadis sudah ditulis. Hadis sudah ditulis. Ada sahabat yang menulis hadis. Ada sahabat yang menulis hadis. Ya, memang pandangan yang lebih umum mengatakan hadis itu nanti ditulis kira-kira 2 abad setelah Nabi meninggal. Tapi sebenarnya dalam tulisan saya tentang kodifikasi hadis itu sudah ditulis sejak Nabi Muhammad SAW. Namun penulisan hadis tidak sama dengan penulisan Al-Quran. Penulisan hadis tidak resmi diperintahkan Nabi, tapi inisiatif para sahabat. Tapi Nabi menurut sebuah hadis atau riwayat yang saya pegangi, itu tidak melarang. Meskipun ada hadis lain yang mengatakan melarang dan menyuruh menghapus. Tapi hadis lain mengatakan tidak. Ya, itu kira-kira. Jadi pandangan ingkar sunnah ini itu tidak logik, tidak kuat. Karena itu salah satu tokoh yang paling membela hadis, makanya disebut Nasirus Sunnah, itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu getol sekali melawan orang-orang yang mengingkari sunnah sebagai hujjah, sebagai alasan. Ya, dia tidak terima orang menolak sunnah sebagai bukan sumber hukum Islam. Karena terlalu banyak masalah yang akan kita hadapi dalam beragama kalau sunnah itu diabaikan. Kalau sunnah itu tidak diikuti. Karena sunnah itu menjadi sistem penjelas daripada Al-Quran. Saya kira ini ya yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita sampai di sini. Insya Allah kita akan jelaskan bagaimana hadis sahih, apa syaratnya, hadis hasan, apa syaratnya, hadis dhaif, apa syaratnya, hadis palsu, bagaimana melihatnya. Itu akan kita jelaskan pada hari Kamis depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita pelan-pelan saja ya, karena ini agak padat materinya. Kita akan pelan-pelan masuk sampai ke studi kritis bagaimana mensyarah hadis, bagaimana metodologi menjelaskan hadis. Itu kan kita pelajari. Saya kira cukup, terima kasih. Tidak ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Ketua kelas, ini 29 orang, berarti hanya 28 orang yang hadir. Catat yang tidak hadir.